Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigba dengan NIM 2510232. Program studi Pendidikan Bahasa Arab mahasiswa UIN Dato Kramat Palu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Yang pertama, jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasan Anda. Baiklah, yang pertama, apa hubungannya? Hubungan antara tujuan pendidikan Islam dan kurikulum bersifat kuasalitas dan sistemitas. Kurikulum berfungsi sebagai instrumen operasional, cetak biru dan alat utama untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan, yaitu membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, dan menguasai ilmu pengetahuan. Secara konseptual, kurikulum dan tujuan pendidikan Islam sudah banyak yang selaras, terutama dengan adanya inovasi kurikulum yang memadukan ilmu, agama, dan sains modern. Namun, secara tataran implementasi di lapangan, keselarasan tersebut belum sepenuhnya ideal atau masih dalam tahap proses menuju keselarasan. Baiklah, saya melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Baik, metode ceramah menempatkan guru sebagai pusat informasi jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Metode ini memiliki dampak positif sekaligus batasan yang signifikan. Pertama, kelebihannya yaitu efektif mentransfer teori keilmuan, menjaga otentitas sanad ilmu, efisiensi waktu dan fasilitas, dan sarana penanaman nilai atau mau'izzah hasanah. Dan kelemahannya yaitu siswa menjadi pasif, fokus pada kognitif atau hafalan, kurang memicu pengalaman, dan berisiko membosankan. Oke, baik, saya akan menjawabkan pertanyaan yang ketiga. Dalam sebuah sekolah Islam, penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Evaluasi komprehensif menerapkan penilaian berbasis tri pusat atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, harus kita mempunyai metode seperti penilaian portofolio ibadah harian, observasi perilaku atau akhlak, dan proyek pengamalan nilai Islam. Ini memastikan evaluasi tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga pembiasaan dan penerapan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan nyata. Strategi penerapan evaluasi pendidikan Islam yang lebih komprehensif itu yaitu penilaian sikap dan perilaku atau afektif, penilaian keterampilan dan praktik atau psikomotorik, penilaian pengetahuan atau kognitif, dan penilaian proyek. Dan baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, membentuk karakter akhlak peserta didik adalah proses holistik yang membutuhkan keterpaduan antara keluarga, pendidikan informal, sekolah, pendidikan formal, dan masyarakat, pendidikan non-formal. Ketiganya dikenal sebagai tri pusat pendidikan yang saling melengkapi dalam menanamkan nilai tauhid, moral, dan etika. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 5. Jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Bagi Al-Ghazali, pembinaan akhlak adalah tujuan utama pendidikan karena ilmunya pengetahuan tanpa moralitas batin atau takziyat al-nafs akan menjerumuskan manusia pada kerusakan dan menjauhkan dari Allah. Menurutnya, pendidikan itu harus berorientasi pada kesempurnaan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 6. Jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran bertahap al-tadarrul karena kemampuan berpikir manusia berkembang secara alami
dan membutuhkan proses adaptasi. Manusia tidak dapat langsung menyerap ilmu yang kompleks tanpa fondasi yang kuat. Alasannya, Ibnu Haldun menekankan pelajaran bertahap, yaitu Ibnu Haldun membagi proses belajar dalam 3 tahap logis. Tahap pertama, pengenalan atau pemberian masalah. Kedua, tahap pendalaman atau asimilasi. Dan ketiga, tahap pemantapan atau penguasaan. Melalui metode ini, akal siswa tidak dipaksa bekerja melampaui batas kesiapannya sehingga proses transfer ilmu. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 7. Yang pertanyaannya, sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naquib Al-Attas dalam program pendidikan sekolah tersebut? Penerapan gagasan Islamisasi ilmu Ismail Raji Al-Faruqi dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip tauhid atau kesatuan kebenaran wahyu dan sains ke dalam mata pelajaran umum. Sementara itu, konsep adab Muhammad Naquib Al-Attas diterapkan dengan membentuk akhlak dan meletakkan ilmu pada tempat yang benar agar siswa menjadi insan adabi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.